Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarrafa ahlal ilmi wa faddalah wa rafa'a darajatahu wa a'la manzilah. Wa huwal qail fi kitabih yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala anha habrul ummah Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'ati darajatin ma baina kulli darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk orang yang dipilih untuk menuntut ilmu di Tarim. Ini nikmat yang insya Allah didambakan, diharapkan oleh begitu banyaknya orang yang berharap nikmat ini. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nikmat itu terhadap kita secara cuma-cuma. Mungkin sebelum kita datang ke Tarim di sini, dari kecil belum kita pernah berdoa untuk sampai ke Tarim, minta ke Allah sampai ke Tarim ini. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan itu terhadap kita secara cuma-cuma. Fulan disampaikan ke Tarim, fulan disampaikan ke Tarim. Fadhal. Fulan disampaikan ke Tarim. Sini. Jadi semua apa yang kita lakukan saat ini, keberadaan kita di Tarim ini dan menuntut ilmu itu semata-mata hanya mahdu fadlin minallahi subhanahu wa ta'ala, murni daripada kehendak dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak mereka yang di luar sana ya punya harta yang sangat banyak, dengan kekayaan mereka bisa saja sampai ke Tarim, hatta satu hari pulang lagi bisa untuk seperti itu. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menggerakkan ya untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini secara tiba-tiba, secara kebetulan. Semua mahdul al-minnah wa mahdul fadl min Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita datang ke tempat yang mulia, banyak para aulia solihin, juga maksud kita tiada lain kecuali menuntut ilmu. Menuntut ilmu yaitu melestarikan atau mengabadikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu-ilmu yang diambil oleh ulama daripada hadis dan hadisnya Rasulullah dan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iradah fauqal iradah. Iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menjadi baik fauqa iradatihi, yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, katanya. Kata dalam hadis, kata para ulama, masuk ke dalam yufaqihu fid din ini orang yang baru belajar ilmu. Padahal kalau kita lihat dari sighahnya, ya faqqaha yufaqihu itu litta'diyah bitad'if. Yufaqihu fid din yalzam min tafqihillahi subhanahu wa ta'ala an yakuna dzalikal insan faqihan. Cuman kata ulama, meskipun yang diistifadahi daripada faqqaha yufaqihu fa'ala yufa'ilu ta'diyah wa yalzam min tafqihillahi subhanahu wa ta'ala an yakuna dzalikal mufaqqah faqihan. Kata ulama, meskipun baru masuk dalam menuntut ilmu termasuk orang yang yufaqihu fiddin, karena mereka sedang berusaha untuk menjadikan dirinya faqih fiddin, termasuk khiyar daripada orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tidak semua orang ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Minhum man khalaqahumullahu Subhanahu wa Ta'ala li ajlil fasad. Coba lihat di luar sana.
Betapa banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bermaksiat, melanggar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Itu semua ada mahdu iradatihi wa mahdu fadlihi wa minnatihi. Ya, oleh karenanya, karena kita ini sudah termasuk orang-orang ya, sudah meninggalkan negara kita, berada dalam ghurbah ya, pengasingan dalam menuntut ilmu, ini semata-mata hanya untuk meneruskan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang setelah kita. Ini bisa jadi termasuk tanda daripada mahabbahnya kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang sudah tidak pernah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa ia akan menuntut ilmunya? Kan tidak mungkin. Orang tersebut akan menuntut ilmunya Rasulullah jika mereka kenal dengan Rasulullah, tahu terhadap ahamiyahnya ilmu, kepentingan ilmu ya untuk disampaikan terhadap orang-orang setelahnya. Nah, sepantasnya kalau kita sudah berada dalam lingkaran ini untuk menjadikan diri kita ini semangat, walaupun tidak semangat, harus berada dalam semangat ya, karena alhamdulillah Al-Fagir selama, kalau nggak salah sekarang 27 tahun menuntut ilmu, kalau nggak salah 5 tahun, 7 tahun, terus ditarim hampir 13 tahun, 12 setengah, berapa semua itu? 25 tahun, hampir 25 tahun, dan insya Allah niat untuk terus thalabatul ilm sampai kapan ajal datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki terhadap salah satu santrinya, mazilta taliban, mazilna taliban, mazilna taliban. Kami tak henti-hentinya, kami ini hanyalah seorang penuntut ilmu. Jadi tidak pernah lepas daripada kata-kata penuntut ilmu. Hatta meskipun yang ngajar itu bahkan lebih beristifadah, lebih mengambil manfaat daripada orang yang belajar. Hakikatnya para pengajar kita adalah talib lil ilm, talib lil ilm, seorang yang menuntut ilmu. Dan ini yang didambakan oleh para salafun salih dalam meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Karena meninggal dalam keadaan menuntut ilmu adalah syahadah, termasuk daripada mati syahid. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar menjadi penerus lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu dan berdakwah, mendekatkan umat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus syukuri itu, dan kita harus benar-benar meluangkan waktu atau mentafrigh, mengosongkan waktu hanya untuk thalabatul ilm. Sudah sampai ke sini, maka kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Disebutkan oleh para ulama, kesungguh-sungguhan seseorang dalam mencari ilmu itu bisa dilihat jika dia tidak lepas daripada sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Setiap kita lihat pasti dia berada dalam keadaan yang berhubungan dengan ilmu. Ya fil majlis, ya fid dars, ya fit tadris, ya fil mutala'ah, ya fil istifadah, ya fil kitabah, semuanya seperti itu. Nulis ilmu, mengajarkan ilmu, ya, belajar ilmu. Ini termasuk orang-orang yang jadda wajtahada, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Hasya rabbuna an yukhayyibana idza jtahadna fi ma yurdihi wa fi ma yurdi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh menuju terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara thariqah yang paling cepat sampai menyampaikan kita terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain talabatul ilm. Talabul ilm, tidak ada lain talabul ilm, mencari ilmu. Makanya kata guru kami, Allah yarhamul walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri,
bahwasanya thalabul ilm ini adalah sesuatu yang paling menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata beliau bisartil ikhlas. Dengan syarat ikhlas, maka menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang paling menyenangkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena saking menyenangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan terhadap para orang-orang setelahnya, terhadap para sahabat. Kata dalam satu hadisnya, akan datang orang-orang dari Masyriq atau dari Maghrib untuk belajar ilmu terhadap kalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah wasiat itu. Terimalah fastausu bihim khaira. Wasiatkanlah mereka dengan yang baik, atau sambutlah mereka dengan yang baik. Kayak ketika para masyayikhuna kedatangan orang-orang yang akan menuntut ilmu, mereka akan berkata marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan dalam hadis yang menjelaskan bahwa innal malaikata la tad'u ajnihatahu li talibil ilmi ridan bima yasna'. Katanya, sungguhnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya untuk para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Kenapa dibentangkan sayapnya? Karena mereka ridho, para malaikat, dengan apa yang pencari ilmu itu lakukan. Ini Habib Salim jawab lanal kisah, mendatangkan satu kisah terhadap kita, bahwa ada seorang yang menuntut ilmu, dia takut ketinggalan darsnya hingga dia lari. Seorang penuntut ilmu ini lari, takut ketinggalan darsnya, karena memang kita dianjurkan untuk berjalan itu perlahan, al-masyu bi ta'udatin, dengan perlahan. Cuman kalau dalam masalah menuntut ilmu jangan ada yang perlahan. Kata Imam Suyuti, yang bagi dalam 3 hal ini para penuntut ilmu jangan pernah telat. Fil masyi wal akl wal kitabah. Fil masyi wal akli wal kitabah. Dalam berjalan, wal akl dalam makan, wal kitabah juga dalam menulis ilmu. Jangan pernah telat, harus secepat mungkin. Ketika jalan, darasnya jam berapa? Jam 10 ya. Kita datang jam 10:30 saja tak apa. Nah, ini termasuk daripada yatabata yubti fil masy. Ini jangan sampai. Ini yang pertama, dalam berjalan secepatnya untuk sampai ke tempat ilmu. Yang kedua, fil akal. Satu kali duduk makan nus sa'ah, 45 daqiqah. Apalagi kalau sudah ada temannya, apalagi kalau sudah ada kopinya. Sa'ah, 1 jam, 1,5 jam, tak kerasa itu. Tak kerasa. Secepatnya katanya, kalau makan secepatnya biar waktunya bisa digunakan untuk ilmu. Yang ketiga, al-kitabah. Dalam menulis fawaid, menulis ilmu, babul wudu, sampai kapan nih mau selesai? Ada besok, lusa, jangan. Selesaikan sekarang, selesaikan. Besok maudhu lain, ilmu lain kita pelajari. Dalam 3 hal ini. Akhirnya si santri ini takut ketinggalan darsnya, takut ketinggalan pelajarannya, dia lari. Ada seorang yang memang dia tidak suka ilmu, tidak senang dengan ahlul ilm, dan tidak senang dan tidak suka terhadap ilmu. Kata Habib Salim, orang ini mengatakan, tarayyat, katanya, tarayyat. Gal batukassir ajnihatal malaikah. Tarayyat, jangan pelan-pelan, ente mau patahkan sayapnya malaikat yang ada di bawahmu. Yastahzi'u. Istihza'an bidzalika talib, dengan talib itu. Akhirnya subhanallah, mungkin karomahnya si talib ilm ini, Rabbi kasafa an ainaihi hijab. Orang yang istahza itu. Fara'al malaikata iyanan. Ra'al malaikata iyanan, dia melihat malaikat dengan mata telanjang, ya. Min siddati hauli dzalika min siddati adam isti'dadihi hubil. Sara ahbal. Yani sulib aqlu. Jadi orang yang tidak gila. Karena dia jiwanya tidak siap untuk melihat malaikat itu. Istihza'an bi talabatil ilm. Ini bukan makom yang
bukan makom yang rendah penuntut ilmu ini. Apalagi kita naghtarib min bilad ila bilad, pulang mengasingkan diri dari kota ke kota sana, dari kota kita ke negara yang lain, dari negara kita ke negara yang lain. Ini suatu yang azim, karena memang al-uzlah, ya, al-uzlah wal ghurbah itu dituntut dalam mencari ilmu. Sangat dituntut dalam mencari ilmu. Sebagian ulama mensyaratkan uzlah dalam mencari ilmu itu diambil daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bad'ul wahyi. Wa kana fi ibtida'i amrihi sallallahu alaihi wasallam yatakhannath ay yakhtali fi gharil Hira fi layalin dhati adad, kata para dalam sebuah hadis, dalam beberapa malam, beberapa hari, ya, terkadang sebulan di Gua Hira. Rasulullah SAW pulang lagi ngambil bekal, terus datang ke Gua Hira lagi, Gua Hira lagi, di situ beribadah lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ bagi seorang yang ingin mendapatkan, setelah itu baru Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Menjadi rasul dari Allah Subhanahu. Lakin tasbiquhul uzlah. Hadzal wahyi tasbiquhul uzlah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepergian kita daripada negara kita ke sini, ya, ada di pondok pesantren atau ada yang di luar, cuman semuanya untuk mengaji itu ada ibarat daripada uzlah. Karena kalau kita sudah pulang ke negara kita, sulit untuk uzlah. Ada teman ngajak, ayo ke mall, berangkat ke mall. Ayo kemana? Ayo kita ke kafe, berangkat kafe sama teman-temannya. Di sini, ya, meskipun ada kafe di Tarim, fil fatratil akhirah, ya, tidak seperti di negara kita, tidak terbuka di negara kita seperti itu. Jadi untuk uzlah wa tarkis itu lebih banyak di sini, lebih kuat untuk semangat kita untuk tarkis atau uzlah dalam untuk belajar. Itu diambil daripada hadisnya Rasulullah SAW. Bisa difahami dari sini bagi mereka yang ingin mencari ilmu, ya, mau nggak mau harus uzlah, i'tizal anin nas, karena Rasulullah SAW menerima agama ini diawali dengan uzlah, diawali dengan ibadah sendiri, uzlah daripada manusia, ya. Dan ini tanda-tanda orang yang akan sukses di masa depan. Tanda-tanda orang yang akan sukses di masa depan dimulai dengan uzlah. Ya, dikurung, dirubat, misalnya di pondok pesantren dikurung, tak bisa keluar sama sekali. Rasulullah juga seperti itu dulu sebelum menerima agama ini. Ya, ada kalanya 20 hari, 1 bulan Rasulullah dalam gua itu sendiri beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu terima agama ini. Begitu juga para penuntut ilmu, ya, harus uzlah. Makanya kata Al-Imam Al-Busiri dalam Humaziyahnya, beliau ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang akan menjadi manfaat untuk umat, beliau mensifati seperti ini. Alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan fahakadan nujaba'u, kata beliau. Rasulullah itu mulai dari kecil alifan nuska, senang untuk melakukan kebaikan, ibadah. Wal ibadata atau tafsir. Alifan nuska wal ibadata wal khalwata, juga senang khalwah sebelum menerima wahyu ini. Tiflan, ketika masih kecil, ketika masih kecil, mulai dari kecil sudah senang uzlah daripada tidak berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ya, qiraatul Quran, ya ini semuanya. Fahakadan nujaba'u. Begitulah orang-orang yang akan bermanfaat di masa depan. Ini sifatnya orang yang akan bermanfaat di masa depan. Lihat, kalau orangnya setiap hari kumpul sama teman, ya, asa inda fulan, wa asa inda fulan, ghada inda fulan, magha inda fulan, gahwa huna wa gahwa huna. Akid ini orang-orang khalas kabbir alaihi arba'an li wafatih. Gak usah ditoleh sudah. Karena sifatnya memang sudah seperti itu. Alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan fahakadan nujaba'u. Begitulah orang-orang yang akan bermanfaat di masa depan, kata. Senang ibadah, senang khalwat, dan tidak senang bercampur dengan yang lain. Al-Imam Nawawi pun seperti itu.
Al-Imam Nawawi ketika kecilnya enggak sampai dikatakan Al-Imam Nawawi ini mulai dari kecil termasuk daripada orang yang la sabwata lahu au la subuwata lahu, tidak pernah memiliki masa kanak-kanak. Seperti teman-teman anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain ada masa li'ib dari tahun sekian sampai sekian. Itu main aja itu. Ya. Al-Imam Nawawi ini karena mulai sudah umur 6 tahun, teman-temannya main, Imam Nawawi baca Quran sendiri. Begitu seterusnya. Hadir sama teman-teman baik, enggak main bersama mereka. Tapi di sisi lain Imam Nawawi baca kitab atau baca Quran dan yang lainnya. Seperti itu sifat-sifat orang nujaba, orang-orang yang akan bermanfaat di masa depan. Alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan fahakadan nujaba'u. Itu dalam Humaziyahnya Imam Busiri. Makanya uzlah ini sangat penting. Ya, dari negara kita ke negara Yaman terus tanpa banyak teman di sini sangat penting. Ini termasuk daripada sesuatu yang punya peran besar dalam melahirkan para ulama. Tidak ada sampai sekarang ulama itu yang terlahir dari orang yang selalu bersama teman-temannya pergi ke sana, touring kan? Pergi sana jalan-jalan ke sana, jalan-jalan enggak ada. Mereka ya'taziluhum, belajar, baru setelah itu sampai terhadap waktu yang ditetapkan oleh gurunya, sudah kau pulang. Kau sudah insyaallah sudah siap bermanfaat untuk umat. Baru seperti itu jadi orang. Kalau banyak perkumpulan sana, perkumpulan sini, intabih. Aham syi fid dars. Ya, bukan perkumpulan ini. Banyak sesuatu yang aulawiyah kita tidak lakukan, tapi termasuk kita melakukan sesuatu yang tidak yang kebaikan, memang kebaikan. Cuma ada yang lebih baik daripada itu. Kata Habib Salim dalam satu muhadarahnya, beliau sangat yusaddid ala man hadara al-majalis ghaira majalisil ilm wa huwa yumkin wa huwa yaqdir an yata'allam wa yaj'al nafsahu faqihan aw 'aliman lakinnahu yamilu ila majalisin ukhra lam yudhkar fihi al-ilm. Padahal sama-sama majelis khairnya, seperti majelis burdah, majelis bagus. Majelis baca maulid, siapa yang bilang majelis maulid tidak bagus? Tapi julusuka fil ilm aula wa aula. Afdal wa afdal. Kif tugarrir, kif ba'din tudarris man ba'dak. Labud bit talaqi kullu. Shuf fi hadis at-ta'lim alladhi fi hadis al-Islam wal iman wal ihsan. Ya apa Sayyidina Jibril alaihissalam secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana talaqil ilm itu seperti apa. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai katanya dengan Rasulullah SAW. Fasa'alahu, ya Rasul, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu thariqatut talaqi dari situ, seperti itu. Jadi tidak bisa hadir ini, hadir itu. Karena sejarah tidak pernah mencatat ada seorang ulama keluar daripada majelis maulid, enggak ada. Ada seorang ulama keluar dari majelis burdah, enggak ada. Ada seorang ulama keluar dari majelis ceramah, enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Coba lihat semua ulama-ulama itu. Semuanya bitalaqi bi isnadir rukab ila rukab wal julus amamal masyayikh, semuanya seperti itu. Makanya karena sudah kita sampai ke sini, jadi pilih-pilihlah mana majelis yang akan menyampaikanku apakah yang akan lebih menjadikan diriku manfaat di mustakbal, atau mana majelis yang bagus. Semuanya majelis bagus, tidak ada yang bilang tidak bagus, semua bagus, baik, dapat pahala semuanya. Cuman mana yang akan lebih membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa depan? Masihlah majalisul ilm. Benar, majalisul ilm. Majalisul ilm yang akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya, seyogyanya, sebagusnya kita menertibkan waktu kita untuk setiap harinya ada menyebut ilmu, ada belajar terhadap siapa saja. Ilmu tidak la yakhtas bihillahu subhanahu wa ta'ala fulan duna allan, la. Siapa saja yang alim bisa diambil ilmunya. Siapa saja yang berhak untuk menyampaikan ilmu, dia sudah belajar, berhak untuk diambil ilmunya, ya. Tidak, ini bukan orang sini, enggak usah belajar ke dia, enggak. Itu termasuk daripada sifat kibir. Sifat kibir
yang semoga kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat itu di hati kita. Ya. Jadi dalam mencari ilmu itu harus seperti itu. Seperti Ana bilang tadi, harus uzlah. Jangan terlalu banyak kumpul sama teman-teman, kecuali kumpul dalam daras kumpul dalam daras seminggu sekali tak apa, seminggu sekali ada makan bersama masalah, nggak apa-apa sudah, untuk tarwih lin nafas ya. Tapi setiap hari bukan ilmu tujuannya, berarti makan tujuannya. Nah, sehari gulai, sehari masakan apa lagi, sehari gulai, sehari masak kurma, sehari masak ayam madu, itu ada kan, sehari masak ayam madu, sehari ayam halia. Tolibud dajjal, bukan tolibul ilm. Tolib ayam berarti. Gak apa-apa untuk tarwih setiap minggu sekali, 2 minggu sekali, gak apa-apa. Cuman isrif jami' awqatikum lil ilm madumtum huna. Ya, sebenarnya ini nasihat bukan untuk antum-antum, untuk ana sendiri nih. Untuk ana sendiri juga, ya. Dan itu harus untuk seperti itu. Sementara apa yang akan menjadi semangat kita agar kita selalu berada dalam himmah untuk mencari ilmu itu, yang pertama, pikirkan, selalu hadirkan terhadap di benak kita bahwasanya kalau kita sukses dalam mencari ilmu dan bermanfaat untuk orang lain, maka Rasulullah SAW akan senang. Rasulullah akan senang. Kalau kita menghadirkan selalu pikiran ini, bahwasanya nanti suatu saat aku akan membuat Rasulullah senang dengan manfaatku ini, maka insya Allah kita akan terus bersemangat, karena kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Membuat Rasulullah SAW senyum terhadap kita, membuat Rasulullah SAW bangga dengan kita, bukan malah menangis, membuat Rasulullah SAW senang, bangga, gembira dengan apa yang akan kita sampaikan di mustakbal. Karena memang pada dasarnya tidak ada satupun orang yang bermanfaat lebih indah dan lebih bermanfaat kecuali dengan ilmu terhadap sesama. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, Allah ajwadul ajwadin wa ana ajwadukum wa ajwadukum min ba'di man ta'allama al-ilma wa 'alima wa 'allamahu yud'a 'adiman fi malakutis samawat. Dalam satu riwayat seperti itu. Kata Rasulullah SAW, paling loman, tahu ya? Dermawan, sering ngasih, karim. Paling lomannya kalian itu, Allah itu adalah zat yang paling loman, paling dermawan, kasih ini, kasih sana, kasih itu, kasih nikmat. Sementara kata wa ana ajwadukum, kata Rasulullah, aku orang yang paling karim, dermawan daripada kalian. Sementara orang yang dermawan daripada kalian setelahku itu adalah mereka yang mencari ilmu, terus menjadi ulama, setelah itu mengajarkan ilmunya. Mereka yang seperti itu sifatnya, kata Rasulullah SAW, yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Mereka ini akan dipanggil dengan nama yang sangat agung besar di kerajaan langit sana. Fi malakutis samawat, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala sana. Kalau kita sudah sampai sini, la tubali bima yatakallamun alaina an-nas wa la nubali bima yatakallamun alaina an-nas wa bima yadhummun alaina an-nas. Hamsi satu aja, yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Nama orang tersebut lebih masyhur di langit daripada di bumi. Ya, lebih masyhur di langit di bumi, dilihat orang atau enggak, di YouTube banyak yang lihat dia atau enggak, itu asya far'iyah, itu bukan maksud kita untuk seperti itu. Maksud kita bagaimana kita menjadi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Ya, dihasilkan dengan itu. Belajar, karena memang kata Imam Syafi'i, falaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada suatu orang pun yang dilahirkan sementara dia langsung alim. Belajar, setelah itu jadi orang yang tahu, yang alim, baru setelah itu mengajar. Kalau sudah dibarengin dengan ikhlas semuanya ini, maka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kata Rasulullah, yuhsaru ummatan wahdah. Suatu saat dia akan ada di padang mahsyar
menjadi umat tersendiri. Maksudnya menjadi umat tersendiri saking banyaknya orang-orang yang mengambil manfaat dengan dia, sehingga orang-orang yang ada di bawah yang mengambil manfaat dengan dia ini menjadi orang-orang, menjadi atba'nya. Seakan-akan dia umat tersendiri. Yuhsaru ummatan wahda, ya gulak. Yuhsaru ummatan wahda. Kayak Habib Abdullah bin Umar Satiri, abahnya Habib Salim, guru kita Habib Salim. Bagaimana suf manfaatnya? Tidak ada satu pondok pun atau tidak satu pondok ma'had pun di Hadramut atau di mana melainkan sampai terhadap mereka ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Satri. Karena saking banyaknya santrinya yang dikeluarkan oleh beliau. Dengan apa? Dengan sampai terhadap semua itu, yaitu dengan tadi belajar dulu, belajar di Makkah sana beliau 3 tahun, hampir 4 tahun, 3,7 tahun kalau nggak salah, atau 8 tahun. Setelah itu balik ngajarkan. Nah, ini yang akan kita menjadi tanggung jawab kita bersama nanti. Ya, itu yang pertama setelah dari sini. Dan setelah kita pulang nanti ke Indonesia atau ke Malaysia, setelah kita pulang ke Malaysia nanti, satu sama lain harus saling membantu. Tak ada yang lebih dari satu sama yang lain, tidak semuanya sama. Tujuan kita bagaimana kita menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus jalan bersama. Tak ada ini jalan ke sini, jalan ke sini. Ini dari muassasah fulan, ini dari muassasah fulan. Dari pondok ini, enggak. Tujuan kita satu, Rasulullah jadikan tujuan. Maka tidak akan ada yaftarik di sini, tidak akan ada iftirak di sini. Karena tujuannya meskipun jalannya beda, satu tujuan. Tapi kalau sudah tujuannya yang lain, sudah saling serang sana, saling serang sini, saling serang situ, saling serang sana. Itu tidak kita inginkan itu. Yang seperti itu tidak kita inginkan. Harus dalam satu shaf. Bagaimana umatnya Rasulullah SAW benar-benar terbimbing. Takut suatu saat ketika kita ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau berbuat untuk umatku? Kau belajar selama ini, apa yang kau perbuat untuk umatku? Atau apa yang kau perbuat? Apa yang akan kita jawabkan terhadap Rasulullah SAW? Ini yang sangat terpenting. Ketika sudah kita pulang, itu harus tetap berada dalam satu shaf, ya, dalam satu shaf. Menyampaikan ilmu ini terhadap orang setelah kita dengan membantu saudara-saudara kita yang belum manfaat. Ayo carikan tempat, kayaknya antum lebih manfaat di sini, antum di sini aja. Ditolong satu sama yang lain agar sama-sama menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamsi nahnu nad'u anfusana lil ijtihad. Ya, saya ajak diri ana sendiri dulu untuk ijtihad, untuk terus menimba ilmu tanpa ada malal, tanpa ada kasal, tanpa ini. Semuanya kita kusala semua sebenarnya ini. Ya, tapi ya satu sama yang lain menasihati, satu dan yang lain sama-sama menasihati. Semoga dengan hadirnya kita, beradanya kita di Tarim, menuntut ilmunya kita di Tarim, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu Tarim dibisarohin oleh para salaf, manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Semoga kita mendapatkan manfaat itu dan kita akan sampaikan manfaat itu terhadap orang-orang setelah kita. Dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, dengan semuanya. Dengan apa yang berhubungan dengan kita, hanya kita minta terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan mahdun nafa' lil muslimin. Mahdun nafa', naf'ul khalis lil muslimin. Tidak ada doror yang kita buat terhadap sesama muslim. Semuanya ingin nafa' terhadap muslim. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma'al ikhlas wat tawadu wal rahmah lil muslimin semuanya. Dan semoga sebagaimana guru-guru kita mencetak para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala cetak di tangan kita ulama-ulama setelah kita. Ma'alud fina khairin wa afiyah. Itu yang bisa sampaikan. Ya, mohon maaf sebentar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a شأني والدراجي عطفة يا جيران العالمين يا مهين الجود والكرم يا
رفيع شأني والدراجيم عطفة يا جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنون وبه من خون فيهم آمنون يا رسول الله سلام عليهم يا رفيع شأني والدراجيم عطفة يا جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علوم فأنت إذ فينا أخا وهاني نعرف البطهاء وتعرفنا والصفا والبين يألافنا يا رسول الله سلام عليهم يا رفيع شأني والدراجيم عطفة يا جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طارقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليهم يا رفيع شأني والدراجيم عطفة يا جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه